Sudah berdoa atau belum? Belum, Ibu. Oke, kalau belum berdoa, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Amen. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami untuk hari ini. Sekarang kami mau mengikuti pembelajaran. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh berkenan demi masa depan kami. Nama kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih karena sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Sekarang Ibu akan absen dulu. Emmanuel Sedotobi, Hadir Ibu. Ansigedo, hadir Bu. Oke. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini, materi tentang cahaya dan cermin. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu cermin? Cermin itu pantulan cahaya Ibu. Oke, benar sekali. Jadi cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ketika bayangan yang kita lihat dalam cermin tersebut terlihat jelas, maka permukaan yang dipantulkan itu secara merata, licin dan mengkilau. Dari cahaya yang dipantulkan adalah salah satu contoh cahaya yang teratur. Berdasarkan bentuk permukaan cermin, cermin dapat dibagi atas 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Jadi dari ketiga jenis cermin tersebut kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan datar, di mana salah satu permukaan dilapisi dengan logam pemantul sehingga permukaan cermin datar tersebut dapat memantulkan lebih dari 90% cahaya yang menanganinya. Cermin datar tersebut ada beberapa sifat bayangan yang terdapat pada cermin tersebut. Sifat bayangan pada cermin datar adalah ukuran besar dan tinggi bayangan secara sama besar. Jadi jika tidak ada pembesaran dan pengecilan yang dipantulkan ke cermin tersebut. Yang kedua, kemampuan bayangan berlawanan dengan benda yang sebenarnya. Misalnya tangan kiri Anda akan menjadi tangan kanan Anda yang terdapat pada cermin tersebut. Bayangan yang terdapat pada cermin datar tersebut bersifat maya atau semu. Contoh cermin datar dalam kehidupan sehari-hari seperti cermin rias. Cermin rias itu kita gunakan pada saat kita mau pergi kemana-mana, pasti kita menggunakan cermin untuk melihat penampilan kita. Apakah penampilan yang baju yang kita gunakan itu sudah rapi atau belum sebelum kita pergi. Yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang berbentuk lengkung, di mana permukaan cekung yang memantulkan cahaya melengkung ke belakang. Cermin cekung tersebut ada beberapa sifat bayangan. Sifat bayangan yang terdapat pada cermin cekung tersebut, jika benda berada di dekat cermin, bayangan benda tersebut bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Jika benda berada jauh dari cermin, bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil.
contoh benda yang menggunakan cermin cekung, bagian cekung atau bagian dalam dari sendok makan. Yang kedua, reflektor yang terdapat pada lampu senter. Yang ketiga, reflektor yang terdapat pada lampu mobil atau kaca spion. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk cekung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Ada beberapa sifat bayangan yang terdapat pada cermin cembung. Yang pertama, penampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung antara lain bagian belakang dari sendok, kaca spion, dan cermin yang berada di sudut jalan. Oke, penjelasan kita cukup sampai di sini. Anak-anak, saya minta untuk maju ke depan untuk mempraktekkan secara langsung dan menunjukkan alat-alat mana yang termasuk dalam cermin datar, alat-alat mana yang termasuk dalam cermin cembung. Jadi dari apa yang kalian pegang, tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari ketiga benda tersebut mana yang termasuk dalam cermin datar. Ini Ibu. Ya, benar. Yang berikut, cermin cekung yang mana? Cermin cekung di bagian kanan sendok ini. Ya, benar. Cermin cembung yang mana? Cermin cembung. Oke. Yang bagian luar. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau dan terwanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Nah,